Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 746-750. Tuan yang memegang ponselnya dan berdiri di sampingnya, dengan ekspresi sangat malu dan berbisik, "Tuan Kong, saya juga sangat malu. Saya hanya seorang pembawa pesan ya, Tuan Gu berkata bahwa dia perlu ketulusanmu. Itu saja. Oke, aku akan segera memberitahunya." Segera, Tuan yang menutup telepon dengan tangannya dan berbisik, "Tuan Gu, Tuan Kong telah mengungkapkan ketulusannya. Alipay tiba, 1 miliar yuan." Banyak orang di sekitar sedikit terkejut ketika mendengar 1 miliar yuan. Seperti yang diharapkan dari seorang keturunan keluarga bangsawan, dia mampu membayar 1 miliar. Bahkan Tuan yang sedikit terkejut. Permintaan maaf dan ketulusan ternyata menjadi 1 miliar. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Semua orang sangat bersemangat, tapi Gu Chen bertindak dengan sangat tenang. Dia hanya memegang seember minyak di sekitar posisi di mana 6 budak pedang diikat, dan terus menuangkan minyak ke tanah. "Tuan Muda Gu." Tuan Kong berkata bahwa dia telah mengungkapkan ketulusannya. Melihat bahwa dia mengabaikannya, Tuan yang mengingatkannya dengan suara rendah. Tapi Gu Chen masih tidak berbicara. Setelah menuangkan minyak, dia diam-diam menyalakan rokok. "Katakan pada Tuan Kong bahwa jika Anda tidak menunjukkan ketulusan Anda yang sebenarnya dalam 1 menit, aku akan membiarkan seseorang mengambil mayat mereka." Mulut Tuan yang sedikit bergerak-gerak. Bukankah ketulusan ini cukup dengan 1 miliar? Apakah anak muda zaman sekarang mempunyai nafsu makan yang begitu besar? Dia awalnya mengira Gu Chen akan meminta paling banyak puluhan juta, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diberikan 1 miliar, dan dikatakan bahwa dia tidak cukup tulus. "Tuan Kong," Tuan Gu berkata. "Dia masih ingin melihat ketulusan Anda. Dia juga mengatakan bahwa jika Anda mencegahnya melihat ketulusan Anda dalam 1 menit, dia akan meminta Anda untuk mengambil jenazahnya." Tuan yang mengangkat ponselnya. "Saya tahu." Suara Tuan Kong yang sangat dingin terdengar dari ujung telepon yang lain. Tak lama kemudian, ponsel Gu Chen berdering lagi. Alipay tiba. 10 miliar yuan. Saat ini, semua penonton bingung. "Teman baik, saya tidak berbuat banyak malam ini. Saya baru mendapat 10 miliar. Ini benar-benar kerja keras tetapi tidak ada uang. Ambil contoh keluarga Jiang. Setelah dikurangi semua pengeluaran dan pajak sepanjang tahun, seluruh keluarga Jiang akan bersyukur karena mereka masih memiliki uang 10 miliar. Intinya laba kotornya 100 miliar. Setelah semua biaya dihilangkan, setahun tersisa 9 miliar atau 10 miliar, itu saja. Anda harus tahu bahwa keluarga Jiang masih menempati posisi penting di Jiangsu, dan pendapatan bersih tahunannya hanya 10 miliar. Tentu saja, jika memulai bisnis bahan obat ini tahun ini, pendapatannya mungkin lebih tinggi. Tapi secara umum, 10 miliar ini adalah penghasilan keluarga Jiang setelah bekerja keras selama setahun yang lalu. Tapi sekarang Gu Chen berkata dengan wajah datar, yaitu, jika dia bisa mendapatkan 10 miliar, dia menemukan Master Kong yang terkenal. "Beri aku apa yang aku mau." Orang awam mungkin belum pernah mendengar tentang keluarga Kong, namun Master Kong cukup terkenal di ibu kota kekaisaran, dan dikenal sebagai tuan muda pertama di ibu kota. Tapi apa? Bukankah dia tersandung dengan Gu Chen hari ini? "Tuan Gu, ini adalah ketulusan terbesar saya. Jika Anda masih belum puas, maka saya mohon Anda meninggalkan mereka seluruhnya." Suara Tuan Kong di ujung telepon masih sangat dingin. Gu Chen mengambil telepon dan tersenyum ringan, "Tuan Muda Kong, meskipun Anda telah menghabiskan 10 miliar hari ini, saya mengajari Anda hal-hal yang tidak dapat Anda pelajari bahkan jika Anda memiliki 10 miliar. Apa pelajarannya?" Master Kong juga bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Aku akan mengajarimu apa aturannya." Gu Chen memegang ponsel di satu tangan dan mencibir, "Saya ingin Anda tahu, jangan sombong dengan keluarga Kong. Di Jiangsu, bahkan jika Anda seekor naga, Anda harus digulung oleh saya, dan jika Anda adalah seekor harimau, kamu harus berbaring olehku. Kali ini 10 miliar hanyalah pelajaran. Jika kita melakukannya lagi lain kali, 100 miliar pun mungkin tidak dapat menyelesaikannya." Ujung telepon yang lain tidak berbicara, tetapi dengan mencuri mikrofon telepon, orang sudah bisa merasakan sedikit pun rasa dingin yang memancar darinya. Banyak orang di sekitar juga menahan napas dan tidak berani bernapas. Di ujung telepon yang lain adalah seorang pemuda dari ibu kota. Dia sudah berada di puncak piramida kerajaan Xia, tetapi dia tidak bisa berkata-kata oleh Gu Chen. Kemarahan kaisar bergema di seluruh penjuru. Dia marah, seluruh keluarga Gu harus berpikir dengan hati-hati.
5 tahun lalu, seorang junior dari keluarga Gu membuat marah Tuan Kong dan pergi ke keluarga Kong untuk berlutut sepanjang malam untuk kompensasi. Tuan Gu akhirnya maju untuk menengahi masalah ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya tuan muda ini di ibu kota. Junior ini dalam masalah. Anda harus meminta para tetua untuk maju dan memberinya wajah kurus. Keluarga di ibu kota kekaisaran, dia hampir bisa pergi, tetapi hari ini dia menderita kehilangan yang bodoh di sini. Melawanmu sangat menarik. Jauh lebih baik daripada sampah dari keluarga Gu, tapi saya harap Anda selalu menjadi gila, jika tidak maka akan membosankan. Suara dingin datang dari ujung lain telepon. Orang-orang di sekitar gemetar saat mendengar suara itu. Ancamannya terlalu besar. Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan bisa bertemu. Lagi pula, beberapa perhitungan harus diselesaikan satu per satu. Gu Chen sama sekali tidak takut padanya, dan masih tersenyum angkuh. Hal ini membuat Master Kong marah, tapi dia tersenyum dingin. Bagus sekali, kamu adalah orang pertama yang segila saya. Tapi jangan jatuh selain dengan tanganku. Kamu adalah orang yang tak terhitung jumlahnya yang mengatakan ini. Pada dasarnya, semua orang yang mengatakan itu akan mati di tanganku. Gu Chen melanjutkan sambil mencibir, jika Anda ingin mati, saya tidak keberatan membiarkan Anda ikut antrean. Melalui ponsel, semua orang telah mendengar suara napas cepat di sana, yang menunjukkan betapa menyedihkannya orang ini. Haruskah mereka dibunuh? Master Kong berkata dengan suara yang dalam di ujung telepon. Gu Chen tersenyum bercanda, tentu saja, saya juga orang yang ceria. Selama Master Kong tulus, saya akan melepaskannya. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Zhao Kai, lepaskan mereka. Tuan muda, apakah Anda melepaskannya sekarang? Anda sebaiknya membuang puntung rokok dan membakarnya, yang akan menyelamatkan Anda dari banyak bahaya. Zhao Kai juga berkata dengan wajah terdiam. Mereka hanya beberapa ikan bau. Saya bisa mengurusnya hari ini, dan saya bisa mengurusnya di lain hari. Tuan Kong sangat tulus, mengapa saya masih menyandera mereka? Jika mereka mati terbakar, Anda masih harus mencari tempat untuk menguburkannya. Sungguh membuang-buang waktu. Gu Chen tertawa dan berkata, 6 budak pedang yang bermartabat, pembunuh nomor 1 keluarga Kong, sebenarnya disebut ikan bau. Yang paling penting adalah dia tidak berani membantah, hanya karena takut Gu Chen akan tidak bahagia dan kesal. Jika dia kesal, dia akan membuang puntung rokoknya. Jika mereka mati, semuanya akan berakhir. Jika mereka tidak mati dan diam-diam dikurung oleh Gu Chen, itu akan berdampak buruk bagi keluarga besar seperti keluarga Kong. Kebajikan orang-orang ini mungkin akan berakhir sama ketika mereka kembali. Yang kalah tidak akan pernah layak untuk hidup, sama seperti ketika 6 budak pedang dipilih, mereka yang tersingkir pada dasarnya akan mati dengan kejam. Rahasianya adalah keluarga Kong telah melakukan kegiatan amal selama lebih dari 20 tahun. Di permukaan, mereka melakukan hal-hal baik, mengadopsi anak-anak tertinggal dan yatim piatu, tetapi diam-diam mereka mengembangkan kekuatan mereka sendiri, dan juga tempat untuk menguburnya. Ini adalah hukum kelangsungan hidup. Tidak peduli kapan Anda lemah, Anda akan diintimidasi. Hal yang sama berlaku untuk individu, dan hal yang sama untuk keluarga Kong. Hal yang sama terjadi hari ini di Jiangsu merasakan perasaan diintimidasi. Meskipun Zhao Kai tidak mau, dia tidak banyak bicara dan tidak punya pilihan selain melangkah maju dan melepaskan ikatannya. Kalian beruntung, kalau tidak, aku ingin memberitahumu seperti apa rasanya babi panggang hari ini. Segera, setelah melepaskan ikatan 6 pria itu, Gu Chen tersenyum ringan dan berkata, oke, masalah keluarga Kong sudah selesai, inilah waktunya saya berbicara dengan keluarga Wang. Silahkan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Di saat yang sama, ibu kota kekaisaran ribuan mil jauhnya. Di klub kelas atas. Brengsek. Sekelompok sampah tak berguna, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan keluarga Gu yang lemah dan lemah. Aku kehilangan muka karena kamu. Orang yang mengumpat tidak lain adalah Kong Muhong, Tuan Kong yang baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan Gu Chen. Dia adalah orang serius yang terlahir dengan kunci emas di mulutnya. Semua orang dikatakan setara, tapi bagaimana semua orang bisa setara? Beberapa orang terlahir di atap, dan beberapa orang terlahir di bawah. Jika Anda tidak memiliki beberapa barang saat Anda lahir, pada dasarnya Anda tidak akan memilikinya dalam hidup ini. Keluarga Konfusius telah diwariskan selama lebih dari 2000 tahun. Ini adalah keluarga yang sangat besar dalam sejarah. Ini adalah keluarga besar yang telah makmur selama ribuan tahun. Di kerajaan Xia, keluarga Kong benar-benar adalah puncaknya. Terlepas dari dinastinya, keluarga Kong dapat mengontrol kekuasaan. Di ibu kota kekaisaran, Kong Muhong pada dasarnya bisa disebut sebagai predator yang berdiri di puncak piramida. Bersenang-senang adalah satu hal, tapi yang utama adalah dia jelas tipe playboy yang hanya tahu cara menghabiskan uang keluarga Kong.
Situasinya tidak akan jauh lebih baik daripada keluarga Gu. Alasan mendasar mengapa keluarga Gu anjlok adalah karena terlalu banyak parasit dalam keluarga. Setiap orang tidak bekerja dan tidak menciptakan nilai dan manfaat bagi keluarga. Meskipun kekayaan keluarga yang besar ini tidak dapat habis, hal itu terjadi secara bertahap menjadi semakin terlibat dengan keluarga lain. Dari segi uang saja, keluarga Gu masih sangat kaya, setidaknya cukup untuk seluruh klan menghabiskan 10 masa hidup. Tapi sekarang setiap keluarga masih bekerja keras untuk mendaki, dan keluarga Gu sudah mulai menjalani kehidupan Buddhis. Mereka semua meninggal di kota Praja Wenwen. Ini adalah alasan mendasar mengapa keluarga Gu anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing generasi muda lebih buruk dari yang lain. Akan aneh jika mereka tidak mengalami kemunduran dengan playboy di keluarga Kong, tetapi mereka selalu berada di puncaknya. Itu karena keluarga dikelola dengan baik di dalam keluarga. Boleh jadi pesolek, tapi harus punya modal dulu dan memberi manfaat bagi keluarga. Ambil contoh Kong Muhong ini, ia juga lulus dengan gelar master dari luar negeri, kualifikasi akademiknya benar-benar hebat dan dapat diandalkan. Tidak seperti beberapa anak dari keluarga kaya yang langsung mendaftar ke sekolah. Lalu mereka tidak perlu lagi bersekolah untuk keseluruhan prosesnya, dan Anda bisa bersenang-senang sepanjang hari. Setelah lulus, Anda tinggal pergi dan mendapatkan sertifikat. Namun Kong Muhong berbeda, ia bukanlah orang kaya biasa, dan ia tetap bekerja keras untuk belajar manajemen. Dia kembali mengelola perusahaan setelah lulus. Awalnya, keluarganya memberinya 1 miliar sebagai modal awal. Dalam 3 tahun, nilai pasar perusahaan yang dia dirikan melebihi 500 miliar. Memiliki nilai pasar 500 miliar, bukan berarti Kong Muhong punya 500 miliar di tangannya. Karena Anda mungkin memilikinya dari awal sampai akhir, dan tidak ada jejak uang tunai. Kong Muhong memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, dan kemampuan, jadi di kalangan generasi kedua yang sangat kaya di ibu kota, dia masih relatif dekat dengan pria sempurna. Mengenakan kacamata kecil, dia terlihat sangat keren, dan dia cukup tampan. Dengan penampilannya, meskipun dia tidak punya uang atau latar belakang, wanita mungkin terus memposting tentang dia. Belum lagi lingkaran cahaya lainnya. Namun, untuk sosok terkenal di ibu kota kekaisaran, malam ini dia mengalami penghinaan terbesar dalam hidupnya. Tuan, Anda benar bahwa keluarga Gu adalah sampah, tetapi orang bernama Gu Chen ini sepertinya tidak mencantumkan namanya di silsilah keluarga Gu. Bahkan jika dia benar-benar anak terlantar dari keluarga Gu yang melarikan diri dari api, kalau begitu dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Dia tumbuh di lingkungan yang berbeda, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan para pecundang itu. Pengurus rumah tangga tertawa pelan dari samping. Berita tentang keluarga Gu telah beredar luas di forum-forum besar baru-baru ini. Sejak terakhir kali dia muncul di Yuzu, nama Gu Chen telah menyebar di kalangan keluarga kaya. Pada dasarnya, semua orang menebak-nebak apakah Gu Chen anggota keluarga Gu. Faktanya, apa yang dikatakan pengurus rumah tangga itu benar. Sekalipun dia benar-benar anggota keluarga Gu, karena dia sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga dan tumbuh di luar, dia tidak bisa dibandingkan dengan sampah keluarga Gu yang tumbuh di bawah perlindungan keluarga sepanjang tahun. Apakah harimau di alam liar sebanding dengan harimau yang dipelihara di kebun binatang? Gu Chen. Haha, Gu Chen. Kong Muhong membanting giok kesayangannya ke tanah dan berkata dengan dingin, cepat atau lambat, aku akan membiarkan orang ini berlutut di sini dan memohon maaf padaku. Bahkan jika dia adalah putra dari takdir, keluarga Gu tidak bisa diselamatkan, dan akan sulit bagi keluarga Gu untuk berbalik. Jika anak ini tidak muncul, keluarga Gu akan dikalahkan, tetapi jika dia muncul, apakah itu akan membawa ada perubahan pada keluarga Gu? Tuan, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Pengurus rumah tangga juga mengangguk sedikit dan berbisik. Kong Muhong memegang tangannya dan tidak bisa menahan seringai di sudut mulutnya, untuk sebuah keluarga dengan akar yang patah, meskipun beberapa daun hijau tiba-tiba tumbuh di pohon, itu hanya akan seperti kilas balik dan tidak bisa melawan angin. Akarnya patah, pohonnya cepat atau lambat akan mati. Ini juga menyiratkan bahwa keluarga Gu akan tumbang cepat atau lambat. Bahkan jika Gu Chen muncul sekarang, bangunan itu akan runtuh dan dia tidak akan bisa menghidupi seluruh keluarga Gu sendirian. Lagi pula, tidak semua orang bisa sebaik Murong Yi dan Bai Ruyue, dan kedua wanita ini bisa dengan cepat menghidupi keluarga karena mereka telah menerima perlakuan khusus dalam keluarga sejak mereka masih muda. Tapi Gu Chen berbeda. Bagi seseorang yang telah meninggalkan keluarga selama hampir 20 tahun, bahkan jika dia kembali ke keluarga Gu, bukan berarti pecundang yang bertanggung jawab atas keluarga Gu bersedia melepaskannya. Orang-orang itu lebih memilih akar keluarga Gu terus membusuk daripada menyerahkan kekuasaan mereka kepada orang lain. Jadi ketika Gu Chen lahir di keluarga Gu, bakatnya terkubur. Sayang sekali. Sayang sekali. Pengurus rumah tangga juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan, bayi kecil ini lahir di keluarga Gu.
Jika lahir di keluarga Kong kita, saya khawatir pencapaian yang dapat diraihnya tidak dapat dibayangkan, dan tidak mungkin membiarkan seorang jenius tinggal di luar selama bertahun-tahun. Kong Muhong, yang berdiri di samping, juga menuangkan segelas anggur merah dan mengayunkannya sedikit, saya salah. Saya seharusnya tidak mendefinisikan musuh terbesar saya adalah keluarga Cao. Mungkin saja ancaman terbesar bagi keluarga Kong kita di dunia masa depan adalah keluarga Gu, yang sekarang dalam bahaya. Tuan muda, apakah berarti dia akan kembali ke keluarga Gu di masa depan? Bisik pengurus rumah tangga dari samping. Dengan kemampuannya, cepat atau lambat keluarga Gu akan menjadi miliknya. Jika dia ingin mendominasi dunia, dia harus kembali. Tidak peduli seberapa baik dia berkembang di Jiangsu, dia masih terlalu lemah sendirian. Saya memahaminya, dan dia juga memahaminya. Ketika dia kembali ke ibu kota kekaisaran, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Kong kita. Kong Muhong menyesap anggur merah dan berkata dengan ringan, dia sudah khawatir. 18 tahun yang lalu, ketika orang ini pertama kali menunjukkan bakatnya, dia telah menyebabkan kepanikan di antara keluarga besar. Kebakaran tersebut adalah konspirasi tingkat tertinggi kerajaan Xia. Hanya untuk memadamkan semangat keluarga Gu yang meningkat dan menghilangkan harapan keluarga Gu. Kebakaran tahun itu tidak hanya ditujukan pada Gu Chen, tetapi juga terhadap Gu Yanxi. Sebagai perwakilan paling menonjol dari generasi ketiga, keberadaan Gu Chen mengancam generasi ketiga keluarga lainnya. Sekarang keluarga Gu akhirnya berada dalam kekacauan, Gu Chen muncul lagi di hadapan semua orang. Apakah ini benar-benar nasib keluarga Gu? Pengurus rumah tangga bertanya dengan wajah serius, Tuan, apakah Anda bermaksud membiarkan dia mati di jalan sebelum dia kembali ke ibu kota kekaisaran? 6 budak pedang jatuh ke tangannya hari ini. Apakah menurut Anda itu ide yang bagus? Kecuali dia meninggalkan provinsi Barat Daya, kita tidak akan punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Masalah ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Kita harus mempertimbangkannya dalam jangka panjang. Dia pasti akan menjadi musuh kuat pemerintahanku di dunia. Kong Muhong memegang tangannya di depannya dengan dingin. Kata suara itu. Ya. Setelah mengatakan itu, kepala pelayan hendak pergi, tetapi begitu dia sampai di pintu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi. Dia berbalik dan bertanya, Tuan, haruskah saya mengirim orang untuk menjemput 6 budak pedang kembali? Bisakah sekelompok serigala dengan gigi tercabut masih menggigit orang? Kong Muhong memegang cangkir di tangannya dan menuangkan anggur merah di dalam cangkir langsung di lantai, lenyapkan. Ya. Sejak zaman kuno, keluarga kekaisaran adalah yang paling kejam. Inilah artinya menggunakan kekuasaan. Bagaimana istana berdinding tinggi bisa diakses oleh semua orang, dan bagaimana orang bisa meninggalkannya sesuka hati. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia keluarga. Di kaki Gunung Gajah di Jiangsu. Ketika Gu Chen melihat pembayaran kompensasi dari keluarga bangsawan, dia mengangguk puas, oke, kecuali keluarga Wang, biarkan semua orang pergi. Tuan Gu sangat hebat. Ini penampilan yang sederhana, tapi Anda sebenarnya mengambil 10 miliar dari mayor keluarga bangsawan, yang lebih menguntungkan daripada berbisnis. Seorang pria parubaya mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum buruk. Pria ini adalah pria yang relatif mantap di antara 7 monster Meishan. Gu Chen tidak dapat menyebutkan nama spesifiknya karena ketujuh orang ini selalu bertindak pada waktu yang sama, seperti 6 budak pedang. Keluarga yang terlibat dalam masalah ini hari ini semua menundukkan kepala ketika melihat keluarga Kong, jadi mereka harus membayar kompensasi satu demi satu dan menebus bangsanya sendiri terlebih dahulu. Adapun Wang Zhencheng, sejauh ini belum ada panggilan dari keluarga Wang. Xiao Tian. Gu Chen meletakkan teleponnya, meletakkan tangannya di punggung dan terkekeh, ikat orang ini dengan batu yang tingginya setengah badan, lalu buang ke sungai untuk memberi makan ikan. Ikat batu setengah badan. Tidak bisakah kamu mengikatnya penuh saja? Zhang Xiaotian bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Bukankah akan tenggelam ke dasar jika kamu mengikat sepenuhnya? Tapi kalau tidak diikat, dia hanya akan tenggelam setengahnya. Kalau tingginya setengah dari badannya, dia tidak akan tenggelam ke tengah sungai. Tidak akan ketahuan dan ikannya bisa memakannya hingga bersih. Bukankah itu membunuh 2 burung dengan 1 batu? Gu Chen memegang tangannya dan berbicara dengan tenang. Ketika Zhang Xiaotian mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol, luar biasa, saudara Chen sangat bijaksana. Wang Zhencheng, yang berbaring di belakangnya, menjadi pucat karena ketakutan. Tidak, Tuan Gu, bisakah kita membicarakannya jika ada yang harus kita lakukan? Tidak ada gunanya menimbulkan masalah seperti ini. Mereka semua dilepaskan dan kamu ingin membunuhku. Biarkan aku terhindar dari hal ini. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, berikan saja perintahmu. Wajah Wang Zhencheng menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikannya.
Zhang Xiaotian dipenuhi dengan kebencian ketika dia melihatnya seperti ini. Dia melangkah maju dan menendangnya, Xiaotou, kenapa kamu tidak mati saja, lihat betapa takutnya kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah tuan muda yang ditinggalkan sebelumnya? Sekarang lihat, siapa yang menyerah? Anda hanyalah bidak catur yang dimainkan oleh keluarga Wang. Sama seperti tokek, Anda bisa memotong ekornya dan menyerah kapan saja. Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Sebelumnya, dia bercanda bahwa Gu Chen hanyalah anak terlantar dari keluarga Gu, tetapi dia masih bekerja untuk keluarga Gu. Dalam waktu singkat ini, kata-kata ini dikembalikan kepadanya. Keluarga Wang tidak akan menyerah padaku, tidak, tunggu saja, keluarga Wang pasti tidak akan menyerah padaku. Wang Zhencheng menatapnya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Telepon sendiri. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan telepon kepadanya. Dan setelah Wang Zhencheng mengangkat telepon, dia terus meminta uang kepada keluarganya untuk menyelamatkannya. Tapi apa yang dikatakan di ujung telepon yang lain, membuatnya pingsan. Melihat Wang Zhencheng duduk di tanah, Gu Chen mengangkat telepon. Tuan Gu. Suara dingin datang dari ujung lain telepon. Gu Chen sedikit mengernyit, dan gambaran yang telah berdebu selama bertahun-tahun muncul di benaknya. Seorang pria berjubah hitam, yang wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dia telah terlihat berkali-kali masuk ke dalam rumah ketika dia masih kecil. Memasuki kamarnya. Bahkan ketika dia berumur 3 tahun, dia melihat pria ini berdiri di samping tempat tidur dengan parang di tangannya pada suatu malam, karena ingatan ini terlalu kabur, Gu Chen merasa ini hanya mimpi. Jika itu benar, bagaimana dia bisa lolos saat itu? Gu Chen tidak ingat semua ini. Adegan yang sering muncul dalam mimpi dianggap sebagai mimpi buruk. Suara pria berjubah hitam dalam mimpi juga sangat serak, memberikan perasaan takut tersendiri. Mendengar suara ini membuat orang merinding. Nada suara Gu Chen juga penuh dengan niat membunuh dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ya." Tawa dingin pria itu datang dari ujung telepon yang lain, sepertinya begitu. Suaramu sangat mirip dengan suara ayahmu. Untuk sesaat, aku tidak bisa tidak memanggilmu Tuan Ketiga. Tolong bantu saya menangani orang itu, Tuan Ketiga, dan bantu saya meminta maaf kepada keluarga Gu. Untuk meminta maaf kepada keluarga Gu, teleponlah orang tua itu, bukan aku. Gu Chen berkata dengan nada buruk. Pria di ujung telepon hanya tersenyum dingin, sepertinya Tuan Gu masih belum melepaskan masa lalu. Kalau begitu, mengapa Anda ingin membantu keluarga Gu malam ini? Kamu salah, dari awal sampai akhir, aku tidak melakukannya untuk membantu keluarga Gu. Tapi membantu diriku sendiri. Kamu pikir aku harus peduli? Kamu harus mengurusnya, lalu aku bisa mengirim seseorang ke keluarga Wangmu besok agar kamu bisa merasakan apa artinya tidur nyenyak di tempat tidur. Di permukaan, dia bisa mengatakan itu adalah untuk dirinya sendiri, tapi dalam hatinya dia memang di sini untuk orang tua itu. Biarpun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak bisa menipu orang lain di dalam hatinya. Jika keluarga Gu disingkirkan saat ini, belum lagi betapa sulitnya bagi Gu Chen untuk melakukan sesuatu yang besar, bahkan jika dia mengatasi semua kesulitan dan mengibarkan panji keluarga Gu, semua orang hanya akan menanggapinya bahwa dia bercampur dengan keluarga Gu sebelumnya. Terlebih lagi, jika seluruh keluarga jatuh, Gu Chen sendiri tidak akan mampu mempertahankan kekuasaannya dalam waktu lama. Jika dia ingin tumbuh lebih besar, dia harus menggantikan keluarga Gu selangkah demi selangkah. Dia akan kembali ke ibu kota kekaisaran, dan cepat atau lambat harus melakukan perjalanan mengambil alih keluarga Gu, tapi itu masih jauh dari sekarang. Kembali saat ini hanya akan membuat orang berpikir bahwa dia mendambakan properti dan kekuasaan keluarga Gu. Jika semua usahanya bukan untuk pamer dan merasa bangga, itu tidak akan ada artinya. Tapi jika keluarga Gu runtuh, kepada siapa dia akan pamer? Itu menarik. Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Ketiga di ibu kota kekaisaran. Kita lihat saja nanti. Melihat negosiasi telah selesai, Zhang Xiaotian meraih Wang Zhencheng dan bersiap berjalan ke tepi sungai, dan juga menemukan banyak batu. Jangan bergerak, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan batu. Wang Zhencheng juga meratap, Tuan Muda Gu. Ada yang ingin kukatakan, ada yang ingin kukatakan. Tuan muda saya tidak peduli. Saya akan menebus diri saya sendiri. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya, harta apa yang bisa Anda miliki? Coba lihat, apakah itu sepadan dengan nyawamu? Wang Zhencheng diikat dan menggeliat di tanah seperti ulat sambil meratap. Gu Chen menendang pria itu dan berjongkok untuk melihat permata merah di ikat pinggangnya. Hanya dengan sedikit sentuhan, mutiara itu langsung jatuh ke tangan Gu Chen. Bahkan barusan ketika dia memukul orang ini dengan keras, permata itu tidak jatuh, tetapi ketika Gu Chen mengetuk dengan ringan, mutiara itu benar-benar jatuh. Apa ini? Gu Chen memegang mutiara di tangannya, dan mutiara itu segera bersinar. Mutiara roh api.
Wang Zhencheng berbisik dari samping, dikabarkan itu sebagai batu Nuwa yang memperbaiki surga saat itu. Inilah yang saya berikan untuk menyelamatkan hidup saya. Selama Tuan Gu bersedia mengampuni hidup saya, benda itu akan diberikan kepadamu. Zhang Xiaotian dan Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Batu jenis ini hanya ada di kitab pegunungan dan lautan. Bagaimana itu bisa benar-benar ada? Jika memang ada, apakah rekaman lain dalam kitab pegunungan dan lautan juga ada? Di mana mutiara roh api? Itu hanya batu akik biasa, dan kamu mencoba membodohi saudara Chen. Zhang Xiaotian menendangnya dan berkata dengan marah. Dia terus mengikatkan batu padanya. Tidak, tidak, ini adalah mutiara roh api yang asli. Tuan Gu, keluarga saya mencari benda-benda ini kemana-mana. Itu adalah mutiara yang menyelamatkan jiwa. Saya telah memberikannya kepada Anda. Biarkan saya pergi. Dan, aku tidak bisa kembali sekarang. Ini sudah cukup menyedihkan. Wang Zhencheng berbaring di tanah dan meratap. Sekarang, jika dia kembali ke keluarga Wang, dia akan menghadapi jalan buntu. Alasan mengapa dia tidak memberikan mutiara roh api kepada keluarga Wang adalah karena dia menyimpannya sebagai jimat untuk dirinya sendiri. Di saat kritis, menyerahkan benda ini mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Jadi dia selalu memakai ini di ikat pinggangnya. Pergi. Yang terbaik adalah pergi jauh dan jangan pernah kembali. Gu Chen memasukkan mutiara itu ke dalam sakunya dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu mendengar itu? Saudara Chen bertanya padamu. Zhang Xiaotian tiba-tiba menyadari bahwa dia salah dengar. Tunggu, saudara Chen. Apa yang kamu katakan? Membiarkan dia pergi. Tidak membuangnya ke sungai. Dia tertinggal di sini, hidup dan mati, biarkan Tuhan yang memutuskan sendiri. Melihat Gu Chen telah menangani semuanya dengan benar, Tuan yang tersenyum datar dan berkata, masalahnya sudah selesai, apakah Anda punya instruksi lain? Hubungi tim. Pengeluaran militer hari ini, pergi ke klub Lin Jun untuk mengganti biaya. Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Oke. Lalu, Tuan yang melambaikan tangannya, dan semua orang kembali. Dan saat pergi, semua orang memberi hormat kepada Gu Chen dengan penuh hormat. Tuan Tua Gu di sebelahnya sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Para prajurit ini sangat menghormatinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa reputasi Gu Chen di Jiangsu sudah sangat tinggi. Melihat penampilannya yang tampan, Tuan Tua Gu benar-benar seperti melihat bayangan putra ketiganya, Gu Yanzi, dalam dirinya. Seperti yang diharapkan dari seorang anak kandung, perilaku dan tindakan mereka persis sama. Tuan muda ketiga dan tuan ketiga sangat mirip. Lu Jiang berbisik dari samping, untuk sesaat, saya hampir merasa seperti telah mengenali orang yang sama. Pada saat itu, Gu Yanzi juga mengangkat tangannya dan puluhan ribu orang-orang menjawab, apakah dia mempunyai gengsi yang tinggi di dunia, begitu juga di ketentaraan. Apalagi usia ketika ia menjadi terkenal adalah usia 20-an, persis sama dengan Gu Chen sekarang. Benar saja, hidup ini adalah sebuah lingkaran. Setelah berapa tahun, semuanya akan terulang kembali, dan sejarah akan dimulai dari awal lagi. Setelah semuanya beres, Gu Chen kembali menatap lelaki tua itu. 7 Monster Mansion. 7 orang yang berdiri di dekatnya segera mengatupkan tangan mereka dan berteriak serempak dengan hormat menunggu perintah. Temukan tempat yang aman bagi mereka untuk beristirahat, dan usir mereka keluar dari Jiangsu sebelum jam 8 besok. Lain kali aku melihat seseorang menerobos masuk ke Jiangsu, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Kata Gu Chen dengan nada dingin, tangannya di belakang punggung. Baik. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Zhang Xiaotian dan meninggalkan tempat kejadian. Tuan Tua Gu patah hati saat melihat dia dan cucunya begitu dekat, namun mereka tampak seperti orang asing. Ayo pergi. Beberapa orang juga mendukung lelaki tua itu dan perlahan pergi dari sini. Kembali ke Villa Yu Huatai. Makanan sudah disiapkan oleh Sang Guan Ying. Melihat dia sedikit tersesat, dia datang dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Aku akan beristirahat. Gu Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut sambil mengganti sepatunya. Memasuki kamar, dia bersandar di sofa, tampak sedikit bingung. Ding ding ding. Telepon berdering, itu adalah panggilan Zhao Kai. Tuan muda. Berapa banyak dari geng dan pasukan danau yang melarikan diri, apakah Anda ingin mengejar mereka? Dia diminta untuk secara diam-diam menangani pasukan geng dan danau yang pergi sebelumnya, tetapi dialah satu-satunya yang bisa mengalahkan sekelompok besar kekuatan di sungai dan danau. Menyelesaikan sebagian besar sudah sangat mengesankan. Jika kelompok orang ini tidak melarikan diri, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh Zhao Kai, tetapi jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka semua melarikan diri, dan Zhao Kai tidak dapat mengejar bahkan jika dia menginginkannya. Tidak perlu, kamu bisa kembali.
Dia yakin dengan kekuatan Zhao Kai, tetapi ada begitu banyak orang di sisi lain, dan mereka semua tersebar, jadi bagaimana dia bisa mengejarnya? Ada juga alasan mengapa Anda tidak boleh mengejar musuh yang malang. Jika Anda terus mengejar, Anda mungkin berada dalam bahaya jika meninggalkan Jiangsu, jadi dia segera memanggil Zhao Kai kembali. Lin Xiu sedang duduk di meja makan. Melihat suasana hatinya sedang buruk, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan dia? Dia kembali. Ini pertama kalinya aku melihatnya terlihat begitu khawatir, kan? Apakah bisnisnya buruk akhir-akhir ini? Ling Meixue juga berbisik dengan ekspresi curiga di wajahnya. Yang lain juga sedikit menggelengkan kepala. Karakter Gu Chen bukanlah tipe orang yang mengkhawatirkan beberapa sen. Tidak peduli apakah dia punya uang atau tidak, meskipun dia tinggal di jembatan atau tidur di jalanan, itu tidak akan mempengaruhi suasana hati orang ini. Seperti kata pepatah, An Neng bisa menekuk alisnya dan menekuk pinggangnya untuk mengabdi pada yang berkuasa, itu membuatku tidak bahagia. Jadi yang membuat Gu Chen khawatir jelas bukan karena uang. Dia bahkan tidak makan banyak malam ini, dia hanya makan sedikit lalu kembali ke kamarnya untuk tidur. Malam itu, dia bermimpi sangat aneh. Dia memimpikannya orang tuanya, dan dirinya sendiri sebagai seorang anak. Keduanya berpegangan tangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berjalan di halaman keluarga Gu. Dia memimpikannya kakeknya menggendong dia untuk memetik buah dari pohon. Dia bermimpi saudara laki-laki dan perempuannya sedang bermain sepak bola dengannya. Ternyata beginilah rasanya memiliki keluarga. Asal bisa kumpul sekeluarga, meskipun miskin tapi bahagia. Larut malam. Seperti biasa, Bai Ruohan diam-diam naik ke tempat tidur Gu Chen dan diam-diam naik ke tempat tidurnya. Tapi ada sesuatu yang sedikit tidak biasa hari ini. Bagian dalam selimut Gu Chen tidak sehangat biasanya, tapi dingin dan dingin. Jangan pergi, jangan pergi. Kembalilah. Ini rumahku, kembalikan padaku. Gu Chen berbaring di tempat tidur dan mulai menggumamkan sesuatu, dahinya berkeringat karena kegembiraan. Tangannya masih terbuka dan dia meraih sesuatu dengan liar, meronta seperti ini, namun dia masih belum terbangun dari mimpinya. Saudaraku, rumahku adalah rumahmu. Bagiku, tempat bersamamu disebut rumah. Bai Ruohan dengan lembut memeluknya dan meringkuk ke dalam pelukannya dan berbisik. Lambat laun, frekuensi perjuangan Gu Chen menjadi lebih lambat. Selimut yang awalnya dingin mulai memanas. Di bandara Jiangsu. Saat itu masih pagi, baru sekitar jam 6. Hujan turun dengan deras, dan Tuan Tua Gu serta orang-orangnya telah tiba di ruang tunggu. Untuk berjaga-jaga, mereka menelepon petugas transfer untuk menjemput mereka. Daerah sekitarnya dikelilingi oleh penjaga dengan senjata dan amunisi dari markas besar militer Jiangsu. Dalam radius 100 meter, tidak mungkin membiarkan orang yang lewat, bahkan kucing dan anjing. Spesifikasi tersebut tidak diatur demi Tuan Gu, tetapi diatur secara khusus oleh Tuan yang demi Gu Chen. Kurang lebih, ia juga menebak-nebak beberapa hal. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, ada beberapa hal yang ambigu dan sebagian besar hanya menjadi imajinasi semua orang. Lu Jiang mengambil mantel dan menaruhnya di bahu lelaki tua itu dan berkata dengan lembut, "Tuan tua, pakai ini. Pesawat akan segera tiba, dalam 2 jam. Kita masih bisa minum teh pagi di ujung timur kota. Bantu aku berdiri," kata Tuan Tua Gu dengan lembut setelah batuk 2 kali. Setelah membantu lelaki tua itu berdiri, Lu Jiang berdiri di dekat jendela dan melihat ke arah kota dan menghela nafas sedikit. Tuan muda ketiga, pada akhirnya akan mengetahui dan memahami kesulitanmu. Lu Jiang mendukungnya dan berkata dengan lembut. Orang tua itu melihat keluar dengan sedikit enggan dan menggelengkan kepalanya dalam diam, "Saya tidak rela untuk pergi. Mungkin ini perjalanan terakhir saya. Saya ingin melihat lebih banyak." Kali ini dia hampir menyebabkan bencana, jadi kali ini, setelah kembali ke rumah dari perjalanan ini, keluarganya pasti tidak akan mengizinkannya berlarian lagi. Adapun Jiangsu, dia bahkan tidak akan bisa memikirkannya. Keluarga Gu pasti tidak akan mengizinkan lelaki tua itu datang ke Jiangsu lagi. Dia ingin Gu Chen mengikutinya kembali, tapi itu tidak berarti orang lain bersedia. Gu Chen baru berusia 6 tahun ketika kebakaran terjadi. Bahkan jika lelaki tua itu ingin melakukan penyelidikan menyeluruh, Gu Chen mungkin harus menjungkirbalikkan seluruh keluarga. Dan akan ada konflik dengan keluarga Wang, keluarga Kong, dan keluarga bangsawan lainnya pada saat yang sama. Meskipun keluarga Gu mungkin kuat pada saat itu, bukan berarti mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki keluarga saat berada di rumah. Dan pada saat yang sama berkelahi dengan beberapa keluarga bangsawan besar. Sebagai seorang kakek, dia tidak memenuhi syarat, tetapi sebagai kepala keluarga, dia harus melakukan itu. Akumulasi keluarga Gu selama ratusan tahun tidak dapat dihancurkan saat ini, jadi dia memilih untuk menanggungnya. Jika tidak, akan terjadi konflik dalam keluarga. Ratusan ribu pasukan keluarga Gu mungkin tidak digunakan untuk bertahan melawan musuh asing,
tetapi pada rakyatnya sendiri, dia dapat mengambil tindakan. Konsekuensi dari hal ini hanya akan mempercepat kematian keluarga Gu dan memungkinkan keluarga lain mengambil keuntungan darinya. Banyak keluarga yang mengira keluarga Gu akan mundur dari panggung sejarah saat itu. Begitu lelaki tua itu melakukan penyelidikan menyeluruh, dia pasti akan mencari tahu keluarga besar lainnya. Namun, Tuan Tua Gu tidak hanya gagal menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, tetapi juga langsung menghapus nama Gu Chen dari silsilah keluarga, mengklaim bahwa cucunya tewas dalam kebakaran tersebut. Kemudian ditetapkan bahwa seluruh keluarga tidak boleh lagi membicarakan kejadian keluarga ini di kemudian hari, dan lambat laun, kejadian ini dilupakan orang. Dengan cara ini, tindakan keras lelaki tua itu menyelesaikan konspirasi beberapa keluarga besar untuk memecah belah keluarga Gu. Adapun apakah jenazah yang dibakar menjadi arang itu adalah cucunya, lelaki tua itu sebenarnya mengetahuinya dengan baik. Jika dia benar-benar terkubur di lautan api, itu adalah tipuan takdir, tetapi jika dia tidak terkubur di lautan api, mengeluarkan nama Gu Chen dari keluarga, sepertinya itu kejam, tapi sebenarnya itu melindunginya lebih baik. Tuan tua, pesawatnya telah tiba, ayo pergi. Lu Jiang berdiri di sampingnya dan berbisik. Tuan tua Gu memandang pintu masuk bandara dengan penuh kerinduan, tetapi tidak melihat bayangan Gu Chen. Dia menyeka air matanya dalam diam, ayo pergi. Mungkin ini terakhir kalinya aku keluar dari ibu kota, dan keinginanku telah terpenuhi. Lalu, dia naik pesawat khusus bersama yang lain. Kali ini dikawal oleh pesawat militer khusus dengan personel yang berdedikasi. Untuk memastikan tidak ada yang salah, pesawat tersebut diperiksa berkali-kali sebelum dipastikan dapat digunakan. Di ibu kota, masyarakat sudah menyiapkan penjemputannya naik dan turun. Kota Fengtian, keluarga Murong. Cuaca di utara kini semakin dingin, dengan suhu serendah 20 derajat Celcius. Murong Yi bangun pagi untuk mempersiapkan rapat pemegang saham perusahaan untuk membuat ringkasan tahunan tahun ini. Tapi begitu dia bangun, dia melihat kakeknya melakukan tai chi di ruang tamu. Suhu di luar lebih dari 20 derajat di bawah nol, tetapi di dalam rumah yang memiliki pemanas dan pemanas lantai lebih dari 20 derajat di atas nol. Kakek, kamu sudah bangun pagi-pagi sekali. Murong Yi berdiri di pagar di lantai 2 dan bertanya dengan suara rendah. Orang tua itu melakukan tai chi dan bagua secara perlahan, dan dia juga melakukannya di ruang tamu, tetapi ketika dia mendorong sikunya untuk terakhir kalinya, dia secara tidak sengaja mengelak ke pinggangnya. Kakek. Bersambung.